Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Go Handi. Teman-teman semuanya, bapak-bapak ibuku sekalian yang saya sayangi, yang saya hormati, yang saya cintai. Pada hari ini, pada malam ini saya ingin sedikit meluapkan, bukan meluapkan sih sebenarnya, memang kesel ya Bapak Ibu ya teman-teman ya, tetapi saya ingin memberikan sharing ataupun bertukar pikiran di mana saya sedikit kurang setuju bila Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya menggadaikan SK aktif maupun SK pensiun untuk mendapatkan pinjaman kredit dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena menurut saya ada beberapa faktor yang akan membuat Bapak Ibu ataupun teman-teman merasa berat dalam perjalanannya untuk membayar angsuran tersebut, dan juga merasa mungkin nanti ke depannya bakal kecewa. Mungkin kecewanya ya banyak hal ya teman-teman ya. Sudah mungkin sebagiannya sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Ya, namanya kredit pensiun ataupun kredit aktif ini yang menjaminkan SK ini, menurut saya di lapangan itu seperti hal-hal yang perlu dihindari. Jadi kalau bahasanya itu misal mau pinjam duit nggak terlalu besar, lebih baik pinjam ke koperasi ataupun pinjam ke tempat lain, bahkan pinjam pinjol aja ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Bukan saya nyuruh Bapak Ibu pinjam pinjol, bukan. Karena menurut saya pinjol walaupun bunganya besar, ya so-so lah ya, jangka waktunya pendek, tetapi mungkin mereka tidak akan membuat Bapak Ibu merasa kecewa, merasa emosi, penuh penuh sampai ya kesel lah, capek dan sebagainya ya, terutama untuk ibu-ibu yang sudah pensiun. Saran saya tonton video ini sampai selesai supaya Bapak Ibu itu memiliki gambaran sebelum mengambil tindakan untuk mengambil pinjaman kredit dalam jangka panjang menjaminkan SK pensiun Bapak Ibu semuanya. Jadi langsung aja saya bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ambil pinjaman dengan menjaminkan SK dalam jangka waktu panjang, itu yang pertama kali perlu kita pelajari adalah pada pinjaman ini akan muncul biaya-biaya, terutama biaya asuransi. Nah, biasanya biaya asuransi ini mulai dari jutaan, puluhan juta ya pasti Bapak Ibu ya. Ya semakin panjang jangka waktunya, semakin tua usia Bapak Ibu, maka semakin besar asuransi yang akan dibebankan kepada Bapak Ibu. Nah, misal ke depannya juga pada saat Bapak Ibu melunasi dipercepat ataupun take over ke bank lain, belum tentu juga asuransi yang Bapak Ibu ambil tadi di bank sebelumnya itu bisa di-refund dengan mudah ataupun ya dengan cepat lah kalimatnya, karena nanti akan ada proses-prosesnya yang menguras waktu dan pikiran Bapak Ibu juga. Nah, jadi selain biaya asuransi juga Bapak Ibu akan bertemu dengan biaya provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya yang mungkin lumayan banyak ya menurut saya Bapak Ibu, yang akan memotong plafon Bapak Ibu. Apalagi misalnya Bapak Ibu ngambil pinjamannya 250 juta dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun. Nah, maka di sana biayanya akan semakin besar terutama untuk biaya asuransi. Jadi yang pertama ingat ya Bapak Ibu ya, ingat-ingat hitung-hitung berapa biaya yang akan Bapak Ibu keluarkan untuk biaya asuransi, biaya provisi dan biaya administrasi. Yang kedua, perlu Bapak Ibu ketahui, bila Bapak Ibu mengambil pinjaman jangka panjang, mau 10 tahun, mau 15 tahun, bahkan ada yang menawarkan 20 tahun, jangan mudah tergiur untuk dengan angsuran yang kecil. Kenapa? Coba Bapak Ibu kalikan saja, kita pakai logika. 10 tahun dikali 12 bulan sama dengan 120 bulan. Nah, Bapak Ibu hitung berapa bunga yang harus Bapak Ibu bayarkan, yang harus Bapak Ibu korbankan selama 120 bulan. Nah, kalau Bapak sudah bisa berhitung, mungkin
50 juta ataupun 100 juta selama ya mungkin kecil lah Pak karena saya kan potong SK gaji semacam. Iya, kalau Bapak Ibu berpikirnya seperti itu, jangan terjebak dalam angsuran yang kecil. Dan juga Bapak Ibu perlu perhatikan, kenapa? Kenapa? Karena kayak gini, banyak sekali kejadian kan Bapak Ibu nanti dikasih yang namanya jadwal angsuran. Pada jadwal angsuran itu terlihat angsuran Bapak Ibu berapa per bulan, di mana angsuran itu akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bunga, yang kedua adalah pokok hutang. Nah, setiap bulannya pada angsuran Bapak Ibu akan mengurangi pokok hutang. Nah, ini dia poin yang paling penting. Bapak Ibu bila mengambil jangka panjang 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, misal Bapak Ibu sudah jalan 5 tahun ataupun 7 tahun, belum nyampe setengah ataupun udah setengah perjalanan, Bapak Ibu akan terkejut. Kenapa terkejut? Ternyata selama Bapak Ibu hitung sudah mengangsur selama 5 tahun, misalnya 7 tahun, 8 tahun, ternyata sisa pokok hutangnya nggak berkurang banyak, tetapi berkurang hanya sedikit. Dikarenakan Bapak Ibu ternyata dikenakan sistem angsuran di mana pada tahun-tahun pertama ataupun tahun 1, 2, 3, 4 bahkan sampai ke tahun ke-8 itu dalam angsuran yang paling besar proporsinya adalah bunga yang dibebankan kepada Bapak Ibu, tetapi bukan pokok hutang yang paling banyak. Saya kasih contoh, misal angsuran Bapak Ibu 3 juta per bulan, di mana dalam tahun pertama sampai tahun ke-8 ternyata dalam 3 juta tadi sisa pokok hutang Bapak Ibu itu hanya dikurangi 1 juta ataupun 1.200.000 dan sisanya 2 juta ataupun sekian-sekian ya lebih besar dibebankan untuk membayar bunga yang sudah pasti tentunya ketika sudah berjalan 5 tahun ya Bapak Ibu kurangin aja, baru berkurang 1 juta kok setiap bulan. Nah, ini paling banyak saya temukan kejadiannya di lapangan. Bapak Ibu tiba-tiba pada saat ingin pelunasan dipercepat, dapat rezeki misalnya, dapat warisan, ataupun anaknya sukses, udah lama, Pak, kasihan mama papa punya banyak hutang, adik lunasin, kakak lunasin misalnya, tiba-tiba pada saat melunasin, ternyata sisa pokok hutangnya masih banyak. Disinilah poin pentingnya. Semakin Bapak Ibu mengambil jangka panjang, semakin banyak bunga yang akan memakan penghasilan Bapak Ibu semua dari gaji. Ingat ya Bapak Ibu ya, poin kedua tadi perhatikan bunga. Semakin panjang Bapak Ibu mengambil temponya, semakin besar bunga yang akan Bapak Ibu keluarkan. Yang kedua, sisa pokok hutang walaupun sudah berjalan dalam setengah perjalanan atau bahkan kurang setengah perjalanan, saya dapat pastikan sisa pokok hutang Bapak Ibu itu masih belum terlalu banyak berkurang. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga itu tadi sisa pokok hutang yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Poin keempat. Nah, ini Bapak Ibu. Poin keempat juga Bapak Ibu, kenapa di video sebelumnya saya selalu menekankan Bapak Ibu pada saat akad kredit, setelah tanda tangan kita wajib mendokumentasikan atau meminta salinan kopian dari berkas akad kredit kita ataupun perjanjian kredit kita plus jadwal angsuran yang kita tanda tangani. Tujuannya kenapa? Karena pada saat nanti Bapak Ibu ingin melakukan pelunasan, dua berkas inilah yang menjadi patokan Bapak Ibu. Misal nanti nih kalau ternyata mau lunasin, ada oknum yang nggak suka Bapak Ibu lunasin. Kenapa? Karena target dia berkurang. Yang tadinya dia harus sudah capai target, ternyata targetnya berkurang gara-gara Bapak Ibu lunasin. Otomatis kan dia akan menggunakan segala cara mempertahankan Bapak Ibu tetap sebagai nasabahnya dia. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu ya punya perjanjian kredit sama jadwal angsuran yang pertama kali Bapak Ibu tanda tangani. Kenapa? Karena nanti pada perjanjian kredit juga, misal Bapak Ibu jadi pelunasan dipercepat ataupun di take over ke bank lain, itu akan ada informasi mengenai biaya penalti.
Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, biaya penalti ini akan muncul pada saat Bapak Ibu ingin melunasi pinjaman kredit sebelum tepat jatuh temponya. Yang tadinya Bapak Ibu ngambil contoh 5 tahun, tapi tiba-tiba dalam 2 tahun sudah Bapak Ibu lunasin, otomatis Bapak Ibu akan dikenakan penalti. Dan juga kadangkala ada beberapa oknum, sebenarnya oknum ini saya yakin niatnya itu nggak ada niat, tetapi karena terdesak, karena mungkin target, atau mungkin takut kena marah atasan, atau mungkin apalah ya, sehingga dia kadang-kadang yang tadinya biaya penalti cuma 1%, dibilangnya biaya penalti 5%. Aturan baru Bapak Ibu katanya, Bapak Ibu kalau mau lunasin sekarang ini aturannya 5% untuk seluruh nasabah. Padahal pada saat Bapak Ibu pertama kali tanda tangan di perjanjian kredit cuma dikenakan 1%. Lalu apa yang kita lakukan? Ya misal Bapak Ibu nggak pegang perjanjian kredit, baru mau minta pada saat itu, saya jamin susah akan dikasih berkas tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu pinjam, ini loh nak, ini loh dek, saya cuma dikenakan 1%. Lalu nggak bisa Bu semua ini loh, gimana? Aturan baru itu berlaku hanya untuk nasabah yang baru dan menyetujui pada saat dia akad kredit dengan kalian ataupun dengan pihak bank menggunakan aturan baru tersebut. Nah, saya kan orang nasabah lama, perjanjian kita kan sudah lama 1% ya, 1% yang harus dikenakan. Nah, disitulah poinnya Bapak Ibu kenapa harus pegang namanya perjanjian kredit. Jadi ingat Bapak Ibu ya, poin keempat yang perlu Bapak Ibu perhatikan ada biaya penalti. Ya, biaya penalti ini akan dihitung dari sisa pokok hutang. Ada hubungan tadi dengan poin keempat sama poin ketiga sama ke poin kedua tadi ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sisa pokok hutang bila kita ambil jangka panjang tadi 10 tahun ataupun 15 tahun dan ternyata sisa pokok hutangnya baru berkurang sedikit, ya otomatis biaya penaltinya akan juga besar Bapak Ibu. Lumayan loh ngurangin gajinya Bapak Ibu tuh. Banyak, saya jamin banyak. Kalau Bapak Ibu tahu hitungannya ya mungkin mikir-mikir 2 kali ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya poin kelima juga ini sebenarnya banyak di video saya sudah saya jelaskan, dan saya dulu juga memang berkecimpung di dunia pinjaman kredit pensiun dan kredit aktif ini. Yang saya miris itu kenapa untuk pinjaman kredit pensiun ini kesannya susah sekali untuk melakukan take over ataupun pelunasan dipercepat, entah menggunakan dana pribadi ataupun di take over oleh pihak bank lainnya. Yang sebenarnya memang saya sepakat juga sepemahaman karena dengan pihak bank, pinjaman aktif ataupun pensiun ini jarang sekali yang muncul dalam kategori macet atau menimbulkan kerugian untuk pihak bank, karena ya biasanya ketika pemerintah membayar gajinya Bapak Ibu semua itu kan masuk lewat banknya mereka dan mereka langsung debit. Jarang sekali mereka mengalami yang namanya gagal bayar atau dalam kategorinya macet ya Bapak Ibu ya, sehingga mereka sedemikian rupa mempertahankan Bapak Ibu supaya tidak jadi take over ataupun pelunasan di bank mereka. Kalau bisa mereka tambahin terus sampai limit gaji Bapak Ibu tuh mungkin bersisa lagi cuma 100.000 bahkan 50.000. Ya mungkin enggak ada yang seperti itu, tapi ya mungkin di lapangan nemu lah ya kayak gitu 1, 1, 2, 3, 4, atau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah menonton video saya ini dan sedang mengalami hal itu, gajinya sisa dikit. Ya sudahlah Bapak Ibu ya, legowo aja, kita sama-sama berdoa semoga rezeki Bapak Ibu diberikan lebih banyak lagi melalui anak-anak Bapak Ibu ataupun menantunya ataupun siapapun ya Bapak Ibu untuk menggantikan rezeki yang Bapak Ibu yang diambil oleh pihak bank tadi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya nggak bisa juga kita mau marah karena Bapak Ibu tanda tangan pada saat perjanjian kredit tersebut. Nah, jadi poin kelima ini sangat-sangat di lapangan itu ada beberapa bank yang sangat ketat untuk memberikan kelonggaran kepada nasabahnya untuk melakukan pelunasan dipercepat. Ya, sebagai contoh, mau lunasin harus ikut daftar antrian, mau lunasin harus nunggu tarso-tarso,
mau lunasin nggak bisa karena nggak harus ketemu sama marketing sebelumnya ditemuin nggak tahu kemana, susah ditemui, nemuin bosnya juga nggak ada di ruangan, lagi makan entah pergi kemana nggak tahu, pokoknya tiba-tiba, intinya sangat-sangat susah untuk melakukan pelunasan. Ya sebenarnya itu caranya mereka untuk mempertahankan Bapak Ibu tetap menjadi nasabah mereka. Tapi kalau yang Bapak Ibu merasa terdesak, ya nggak apa, kejar aja Bapak Ibu. Karena itu haknya Bapak Ibu untuk melakukan pelunasan dipercepat. Haknya Bapak Ibu juga untuk melakukan takeover ke bank lain. Dan kenapa balik lagi saya bilang Bapak Ibu harus punya dokumen perjanjian kredit ataupun jadwal angsuran, ya Bapak Ibu akan membutuhkan pada saat-saat Bapak Ibu ingin melakukan pelunasan dipercepat baik menggunakan dana sendiri ataupun menggunakan dana pihak bank ataupun takeover. Nah, ingat ini Bapak Ibu ya, seperti judul saya tadi, saya mengatakan untuk jangan mengambil pinjaman kredit aktif ataupun pensiun dalam jangka panjang. Kenapa? Ya ini juga ketika Bapak Ibu ingin melakukan takeover ya gampang-gampang susah lah Bapak Ibu ya. Saya cuman misalnya Bapak Ibu mengalami kendala, tonton aja video saya yang sudah lama saya upload, yang mudah-mudahan itu menjadi solusi untuk Bapak Ibu semua. Nah, intinya dari video ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit sharing-sharing juga sebelum Bapak Ibu ataupun misalnya anaknya Bapak Ibu mendesak untuk membeli sesuatu barang ataupun untuk biaya sekolah atau apa, lebih baik Bapak Ibu itu pinjemnya dalam jangka waktu yang pendek, contoh 5 tahun atau maksimal 7 tahun. Kenapa? Karena semakin besar pinjaman, semakin lama juga jangka waktunya, itu biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Bapak Ibu tuh semakin besar. Jadi perlu dipertimbangkan. Misal nih butuhnya cuma 30 juta, ya saran saya pinjam aja di koperasi ya Bapak Ibu ya, nggak usah nyaminkan SK kita lah. Kenapa? Karena ribet. Bila perlu maaf kata nih Bapak Ibu pinjam aja di beberapa pinjol. Contoh 30 juta dibagi aja 5 pinjol, 5 juta, 5 juta, 5 juta, bayarin aja Bapak Ibu, sama aja. Yang menangnya di pinjol itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau mau lunasin dipercepat nggak ada biaya penalti, nggak ada juga biaya asuransi. Dan Bapak Ibu nggak akan capek untuk ngambil surat menyurat Bapak Ibu yang sudah dijaminkan kepada pinjol tadi. Kenapa? Karena pinjol nggak butuh jaminan. Nah, lebih baik itu aja Bapak Ibu. Kalau misalnya cuma butuhnya 5 juta untuk anak sekolah, jangan butuhnya 5 juta, ambilnya 50 juta. Jangka panjang pula 5 tahun ataupun 10 tahun biar angsurannya kecil. Jangan Bapak Ibu. Saya saranin jangan. Sekali Bapak Ibu tercemplung dalam mengambil pinjaman kredit aktif atau pensiun dengan jumlah yang besar dan jangka waktu yang panjang, saya jamin disitulah Bapak Ibu akan mengalami kerugian yang banyak sekali. Lebih baik Bapak Ibu pertimbangkan matang-matang kalau mau mengambil jumlah yang besar dan jangka waktu yang panjang. Kenapa? Sebaiknya cari solusi lain. Ya entah mungkin kalau suaminya kerja di perusahaan lain-lain, ya udahlah. Ini gadein aja di koperasinya suami ataupun koperasinya istri, pakai ini ya, lebih enak di koperasi, nggak inilah maksud saya kan, nggak ada biaya asuransi, nggak ada biaya mungkin ada provisi, ada mungkin admin ada, cuman nggak ada biaya asuransi. Terus juga kalau misalnya mau lunasin ya lunasin aja, mungkin nggak ada susah-susah di take over karena mereka juga kan kalau koperasi mungkin ya karena modalnya sedikit lebih suka kalau Bapak Ibu lunasin dipercepat. eh, dan mungkin masih banyak hal juga yang tidak saya sampaikan di video ini ya Bapak Ibu ya. Ya untuk anak-anak Bapak Ibu nih ya yang menonton video saya ini, kalau misalnya orang tua kalian mau mengambil pinjaman jangka panjang dan teman-teman nonton video saya tapi nggak kasih tahu ke orang tuanya, teman-teman zolim tuh sama orang tua. Kenapa saya bilang zolim? Karena nanti orang tua teman-teman akan terbebani. Ada baiknya bila teman-teman yang orang tuanya PNS ini ya, terutama sudah pensiun, kalau orang tuanya mau ngambil, Bu, Pak, nanti dulu ambil pinjaman. Ayo nonton dulu videonya Pak Handi, Pak Go Handi ini. Nanti baru kita putusin mau ambil berapa duit, jangka waktunya berapa lama. Ya, teman-teman harus lakukan itu. Itu pesan saya. Kenapa? Karena saya berhenti merasa tidak nyaman dengan pekerjaan di bidang itu ketika saya berhadapan dengan
orang-orang tua yang pensiunan yang memang sudah mereka hanya berharap top up dapat 1 juta 2 juta aja mereka sudah sangat bersyukur, tetapi nggak, susah banget mau pindah bank. Bayangin loh, saat nambah 1 juta 2 juta ada sudah sangat bersyukur. Gajinya sampai habis pun mereka nggak apa-apa, yang penting aku terima 1 juta atau 2 juta. Bayangin segitu segitu berat beban yang akan mereka tanggung. Nah, jadi buat teman-teman yang orang tuanya ataupun tantenya ataupun keluarganya ada PNS, ada cita-cita yang mau ambil jangka panjang untuk beli mobil misalnya, untuk beli rumah, stop. Lebih baik nonton dulu video ini, hitung-hitung dulu. Ya, kalau memang sudah ikhlas, sudah legowo, sudah berdoa sedemikian rupa dan ternyata solusinya mau ambil jangka panjang, ya saya juga tidak melarang. Ya silakan Anda menikmati resikonya, menikmati beban-bebannya, dan semoga saya doakan diberikan rezeki yang berlimpah untuk mengganti rezeki-rezeki yang telah diambil dalam angsuran tadi yang kesal teman-teman atau Bapak Ibu mengambil jangka panjang. Ya, mungkin sekian sharing-sharing saya tentang pinjaman dengan jaminan SK untuk pinjaman aktif maupun pensiun. Semoga video ini bermanfaat. Tolong dibantu sebarkan dan sharing sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ya, kalau menurut saya secara pribadi, Anda sudah dengan membagikan video ini, teman-teman sudah menyelamatkan penghasilan dari orang-orang yang belum memutuskan untuk mengambil pinjaman kredit dengan jangka panjang dan jumlah nominal yang besar. Sekian dari saya, jangan lupa tolong dibantu share, di like, di subscribe, dan disupport channel saya supaya saya bisa selalu memberikan informasi yang berguna untuk sesama, untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang saya cintai, dan semuanya. Dan saya juga doakan kita sehat selalu, sukses semuanya. Lalu saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.